Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Ramadhani, NPM 18662001, kelas reguler A. Di sini saya ingin menjelaskan perkembangan demokrasi dari tahun 1945 sampai dengan sekarang sebagai pemenuhan tugas analisis politik Indonesia. Jadi, menurut saya demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan dalam mengubah hidup mereka yang akan datang. Jadi, dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan Indonesia itu telah mengalami pasang dan surut karena masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan dengan kehidupan politik dan sosial yang demokrasi dengan masyarakat yang beraneka ragam budaya. Jadi seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia itu mengalami perubahan dan perkembangan. Jadi semenjak Indonesia merdeka dan menjadi negara NKRI dan negara kesatuan, mereka tuh menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan juga dalam pelaksanaan dilakukan oleh MPR. Jadi dalam artian Indonesia itu menganut sistem demokrasi perwakilan. Berikut ada 4 pembagian perkembangan demokrasi dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Jadi pada demokrasi parlementer ini terjadi pada periode 1945 sampai 1959. Jadi masa demokrasi parlementer ini lebih menonjolkan demokrasi serta partai-partainya. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer itu memberpeluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Jadi pada era demokrasi terpimpin ini terjadi pada periode 1959 sampai dengan 1965. Jadi karena gagal demokrasi parlemen, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk membuat sistem demokrasi yang baru dan terciptalah demokrasi terpimpin yang mana mempunyai ciri-ciri demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Pada demokrasi terpimpin pun ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Selanjutnya yang ketiga ada demokrasi Orde Baru. Jadi demokrasi Orde Baru ini periodenya 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945 dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewangan terhadap Undang-Undang 45, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Pada demokrasi Orde Baru ini, namun dalam perkembangannya, peran presiden itu semakin dominan terhadap lembaga negara yang lain. Jadi melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila itu hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir ada demokrasi era Pancasila. Reformasi Pancasila terjadi pada periode 1999 sampai dan sekarang. Masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, eksekusi, legislasi, dan yudikatif. Jadi pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Pada era demokrasi ini, jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktik demokrasi tak kalah pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaannya, setelah pemilu banyak kebijakan tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antar presiden dan partai politik dalam DPR.
Jadi, dengan lain, perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang berdasarkan pada keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau welfare state. Sekian penjelasan tugas dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.